Perdagangan manusia ini terjadi karena faktor pembiaran, mana ketika minimnya lapangan kerja di sini, rakyat berlomba-lomba mencari penghidupan untuk mengentaskan kemiskinannya sendiri, sehingga banyak yang tidak paham menjadi korban dari trafficking perdagangan manusia itu sendiri. Di sisi lain, kita melihat Jokowi ini presiden paling berhasil mengentaskan pengangguran dari Cina sana. Pengangguran Cina itu diberikan karpet merah di negara kita, sementara rakyat kita menjadi korban perdagangan manusia dan itu dibiarkan. Dan kita melihat berulang kali perdagangan manusia. Dulu sempat booming kasus perdagangan manusia yang ada di Cina. Kalau nggak salah itu dulu kasus Sylvie. Belum lagi kasus-kasus yang lainnya. Tapi sampai sekarang ada perusahaan yang ditangkap? Adakah oknum yang ditangkap? Kalaupun ada yang ditangkap itu cuma lip service semata. Karena apa? Karena fakta sampai hari ini perdagangan manusia itu marak terjadi, bahkan semakin menjadi-jadi. Nah, kayak kasus yang dialami oleh istri Pak Yongki. Ini kan karena iming-iming. Iming-iming mau bekerja di Turki, bla 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 bla. Tapi yang terjadi adalah dia dijual ke Suriah. Seharusnya perusahaan-perusahaan benar-benar ini segera ditutup karena banyak modusnya. Ada yang modus seolah-olah diberangkatkan wisata lah, diberangkatkan umroh lah, bla 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 dan lain-lainnya. Banyak modus-modus yang terjadi. Modus-modus inilah yang tidak juga dibongkar. Seharusnya kalau memang pemerintahan ini benar-benar pro rakyat, benar-benar melindungi rakyat, ketika ada satu masalah itu segera terjun dan melihat serta membongkar siapa aktor di balik ini. Nah, kita mendengar beberapa waktu lalu bahkan seorang pastor saja mencoba membongkar kasus ini. Itu ya, kalau nggak salah gue di Riau. Itu malah dikriminalisasi. Seharusnya orang-orang yang berani bicara vulgar ini dilindungi negara, bukan dikriminalisasi. Inilah brengseknya pemerintahan kita hingga hari ini. Oke, menurut Abang untuk mengantisipasinya kasus ini biar tidak terulang seperti apa nih, Bang? Inilah kerja keras negara. Seharusnya negara bekerja sama dengan rakyat, civil society, dan segera merespon cepat. Ketika ada potensi, ada dugaan terjadi perdagangan manusia, maka ini direspon cepat. Bukan sebatas lip service semata, seolah-olah memberikan pendidikan, seolah-olah apa. Tapi yang terjadi adalah praktek perdagangan manusia semakin marak. Karena apa? Karena kemiskinan yang semakin besar di negara kita. Ini faktor dari kegagalan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Kegagalan pemerintah dalam memberikan kepastian untuk berkehidupan yang layak bagi rakyatnya. Maka dari itu pemerintah seharusnya hadir. Karena apa sejatinya? Agar masyarakat tahu bahwa sejatinya pemerintah itu hanyalah pembantu kita. Karena apa? Karena pemerintah itu kita fasilitasi, kita biayai, kita gaji dari pajak-pajak yang dikutip dari kita. Dan sialnya pajak-pajak yang kita bayar dengan sungguh-sungguh malah untuk memperkaya dan memberi kemewahan bagi para pemangku jabatan. Inilah brengseknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Asia dari Kerawang. Tolong saya pengen pulang. Perut saya sakit. Jadi awal-awalnya saya diiming-imingin kerja di Turki, gaji $600. Tapi saya setelah mendarat di Istanbul, saya dibuang ke Suriah. Di Suriah saya dijual $12.000, 4 tahun tanpa sepengetahuan saya. Saya tahunya dari mana? Dari majikan, karena majikan saya bilang kalau saya harus kerja di sini 4 tahun karena saya ini mahal. Saya ini $12.000. Majikan udah ngeluarin uang $12.000 untuk ngebeli saya. Karena pekerjaannya sangat berat. Perut saya sakit karena saya baru lahiran sesar. Saya pun dipulangkan ke kantor. Saya diistirahatkan seminggu 2 minggu. Lalu saya dijual lagi. Lalu saya kembali lagi kerja. Perut saya sakit lagi. Karena
Pekerjaannya emang sangat berat. Tidur jam 2 malam, bangun jam 6, jam 7 pagi. Di sini juga saya udah coba untuk ngehubungin KBRI, tapi KBRI tidak ada tindakan. Jadi saya bingung mau minta tolong ke siapa, mau lapor ke siapa. Saya cuma ngeluh ke suami saya. Tapi suami saya udah bolak-balik ke Polres minta bantuan sana sini. Udah ngabisin uang buat nolongin saya. Tapi belum ada ini ya. Belum ada pertolongan dari siapapun. Tolong bantu saya. Tolong bantu saya. Saya pengen pulang. Karena perut saya sakit. Terima kasih.